Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Putri Lesia dari kelas KPI 5B akan menjelaskan tentang peran dan fungsi komunikasi massa sebagai tugas UTS mata kuliah komunikasi massa dengan dosen pengampu Ibu Poppy Damayanti. Peran komunikasi massa. Komunikasi massa berperan penting dalam fenomena popularitas individu, organisasi, atau lembaga tertentu. Nama-nama populer di masyarakat seperti dari kalangan politik, ekonomi, intelektual sosial, hiburan, olahraga, dan sebagainya tidak terlepas dari peran pemberitahuan media massa. Media massa menampilkan kepandaian, bakat, dan prestasi-prestasi tertentu dari individu sehingga memperoleh perhatian dan apresiasi dari khalayak. Mereka dikenal luas di kalangan masyarakat karena bantuan media. Para pekerja seni entertainer lahir dari peran serta media massa dalam meliput dan menampilkannya. Demikian pula dengan profesi atau ajang yang menunjukkan talenta lainnya. Keberadaan media semakin memberikan dampak yang sangat besar bagi khalayak, bukan hanya melalui televisi, sosial media seperti Instagram dan YouTube. Saat ini juga menjadi lahan orang-orang yang ingin menarik perhatian khalayak, yang sebelumnya merangkak untuk terkenal akan menjadi fenomena setelah adanya sentuhan media massa. Menurut Domik dan Elviro Ardianti, fenomena terbentuknya selebritas di bidang keartisan atau pakar di bidang politik, ekonomi, komunikasi, dan lainnya tidak terlepas dari peran yang dimainkan komunikasi massa dalam kehidupan masyarakat. Begitupun dengan produk kebutuhan hidup. Khalayak saat ini dipermudah dalam mengetahui di mana supermarket yang menyediakan barang yang diperlukan karena adanya iklan pada media massa. Melalui komunikasi massa, khalayak semakin banyak memperoleh informasi yang berdampak pada keberagaman. Adapun fungsi komunikasi massa, yang pertama adalah fungsi informasi. Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat dalam komunikasi massa. Komponen paling utama untuk mengetahui fungsi informasi ini adalah berita-berita yang disajikan, iklan, ataupun beberapa hal yang memiliki fungsi memberikan informasi di samping fungsi-fungsi lainnya. Dari aspek ini, komunikasi massa menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat, menunjukkan hubungan kekuasaan dan memudahkan inovasi, adaptasi, dan kemajuan. Fungsi informasi dapat diartikan bahwa media massa adalah penyebar informasi bagi khalayak. Berbagai informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang berkaitan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Sebagai makhluk sosial, khalayak akan terus membutuhkan informasi. Saat ini, selain berlangganan koran dan menonton televisi atau mendengarkan radio, khalayak juga telah dipermudah dengan keberadaan media online dan media sosial yang semakin membantu masyarakat dalam memperoleh informasi secara up-to-date dan real-time. Oleh karena itu, sudah dapat dikatakan bahwa fungsi informasi menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, ada fungsi pendidikan. Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayak karena banyak menyajikan hal-hal yang sifatnya mendidik. Salah satu cara mendidik yang dilakukan media massa
adalah melakukan pengajaran nilai, etika, dan aturan-aturan yang berlaku kepada pemirsa atau pembaca. Media massa melakukannya melalui drama, cerita, diskusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada fungsi mempengaruhi. Fungsi mempengaruhi dari media massa terdapat pada tajuk atau editorial, fitur, iklan, artikel, dan sebagainya. Khalayak dapat terpengaruh oleh iklan-iklan yang ditayangkan oleh televisi maupun surat kabar. Menurut De Vito, fungsi mempengaruhi dianggap sebagai fungsi yang paling penting dari komunikasi massa. Mempengaruhi bisa datang dari berbagai macam bentuk, yaitu 1. Mengakukan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang. Yang kedua, mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang. Yang ketiga, menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi hiburan. Fungsi hiburan pada media elektronik menduduki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain karena masyarakat kebanyakan menggunakan televisi sebagai media hiburan. Sedangkan media cetak biasanya tidak menempatkan hiburan pada posisi teratas tetapi informasi. Namun, media cetak juga harus memberikan fungsi hiburan, gambar-gambar berwarna yang kerap muncul pada beberapa rubrik atau rubrik khusus menjadi bukti bahwa media cetak juga memberikan hiburan kepada pembaca dan juga khalayak. Tujuan fungsi hiburan adalah menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksi, serta meredakan ketegangan sosial bagi masyarakat. Sedangkan bagi individu, berfungsi melepaskan diri atau berpisah dari permasalahan, bersantai, memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis, dan mengisi waktu atau menyalurkan emosi. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang peran dan fungsi komunikasi massa ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.